atau bahasa Manggarainya adalah harus dempul buku telatoni. Tidak ada yang mudah. Perjuangan kalau kita mendaki gunung, panas, terik dan lain sebagainya, itu bukan perjuangan ringan. Nah, itu makanya saya ambil lagu itu. Yo, tabi leso. Tabi muri. Om Lores. On leso. Nisang tanah dah kita. Le pucung biang ranga. Nyoten untuk kami sikaku nih ujung untuk koe ay ngancing ngacu mang ite. Baik ku pecing nami ite sekaya ta wace Pak Proki untuk bantu pelayanan gereja gitu. Baik ku pecing kulam ite do baik do pecing do mopu. Tigi dami kemenain Om Lores juga. Canang ngancing koe pati lite apa taya pati Cina dite apa ta pecing apa ta mopo dite Kevin kita terkait dengan tentang apa ngasang ekonomi berkelanjutan. Jadi ya mungkin terkait dengan apa ngasang bagaimana umat lawasranionya Profi Kateralho kuduta pengasang gori gejur bagaimana bara penggobuki mungkin banget tong beritu aya makuliah caderen dari apa itu Gilang kue yang pernah itu apa namanya bawah dalam kesempatan rekoleksi di salah satu kali di waktu yang lalu. Mungkin nggak cinta mau itu kayak Rufang Dami juga. Terima kasih. Kata saya terakhir dulu itu teman tentang ekonomi berkelanjutan lebih pada etos kerja, semangat kerja. Cerita di kata Kese saya coba modifikasi dengan mengambil lagu Manggarai. Oh itu dasarnya. Dasarnya. Setelah saya banding itu lagu Gelang Koe. Gelang Koe. Gelang, oh kakor gola long gelang. Dan teksnya lalu disambung kakor lalong narage. Ada syair berikutnya dua capu gula lau madah konara. Ada syair pola motang koe baas koe. Dan syair terakhir itu amca koen tama bakole. Mungkin bisa dijelaskan apa makna itu. Pertama kakor lalong bahasa Indonesianya ayam berkokok. Tapi kakor lalong itu ayam berkokok pertama kali sekitar jam 3 pagi. Tapi orang Manggarai tidak kenal waktu jam 3 pagi. Tapi waktu orang Manggarai adalah kakor lalong, berikut wa'u manuk, dan seterusnya parleso dan seterusnya. Itu waktu jam untuk mereka mulai bergiat. Bergiat dari kakor lalong. Syair lagu itu bilang, kalau sudah kakor lalong itu orang harus bergerak dan cepat. Bangun sudah. Gelang ya. Dan itu sejalan dengan persis program pemerintah ya kerja. Itu satu. Itu soal waktu. Kemudian duat capu gula itu artinya di dalam syair itu. Syair itu
orang Manggarai mestinya pagi-pagi, Capu Gula itu pagi-pagi itu waktunya Kakor Lalong itu tadi sudah harus berangkat bergerak ke tempat kerja. Itu. Lalu yang berikutnya itu adalah Kakor Lalong, 2 Capur Gula. 2 Capur Gula. Uma itu ya lokasi kebun. Ya. Nah. Lalu filosofi lain adalah Pala Eta Golo. Golo itu gunung. Pala itu Golo. Ya, artinya ikut gunung, lewat gunung. Gunung itu tempat terbuka. Kalau dia tempat terbuka, maka dia berhadapan dengan panas terik matahari dan lain sebagainya. Itu artinya perjuangan kerja itu bukan hal yang ringan, tapi betul satu kerja keras. Atau bahasa Manggarainya adalah harus dempul buku telatoni. Tidak ada yang ente-ente, tidak ada yang mudah. Perjuangan kalau kita mendaki gunung, panas, terik dan lain sebagainya, itu bukan perjuangan ringan. Nah, itu makanya saya ambil lagu itu. Kemudian yang nyanyikan lagu ini adalah lagunya perempuan. Yang menyanyikan. Yang menyanyikan ini perempuan, 2 Capu Gula Dakunara untuk nada. Saya coba menghubungkan itu dengan versi kitab suci. Kalau perempuan itu adalah Hawa, Hawa itu adalah hidup, kehidupan. Yang menyanyikan ini adalah perempuan. Perempuan dalam versi kitab Kejadian itu adalah Hawa. Hawa itu lalu kemudian dipahami sebagai yang hidup. Itu artinya? Yang hidup itu Hawa. Hawa itu adalah yang hidup. Ya. Dan yang hidup ini berharap kepada Nara. Nara itu lalu laki-laki. Laki-laki itu manusia. Bagaimana sang kehidupan mengharapkan manusia memelihara hidup itu? Yang itu manusia itu harus kerja keras. Kerja keras. Supaya bisa hidup. Karena itu saya ambil lagu ini, mestinya etos kerja orang Manggarai itu ya itu tidak pernah santai-santai main-main, tetapi melalui kerja keras. Sebagaimana lagu itu seorang perempuan menyanyikan untuk suaminya, naranya, untuk gelang kowe, untuk mencari kehidupan, memberi hidup itu. Nah, lalu yang terakhir dari lagu itu adalah apa namanya? Pola Motangko baru itu hasil dari ketika sudah keluar dari rumah tadi. Tetapi hasil itu tidak boleh habis di tempat di mana buruan itu didapat. Biar amcakoen tama bakole, artinya apapun harus bawa pulang, harus menyisakannya. Hasil yang sudah didapat harus disisakan. Saya selalu terjemahkan itu dengan filosofi beberapa koperasi, termasuk misalnya Mawar Moe, Caweras Pandai Beka, Camongko Pandai Do. Itu tidak boleh satu itu harus habis, tetapi bagaimana sedikit itu bisa menjadi banyak. Iya. Karena itulah ketika tema terakhir itu etos kerja itu dikaitkan dengan filosofi semut di kitab Amsal. Hai manusia, belajarlah pada semut dan lain sebagainya. Perhatikan lakunya. Perhatikan lakunya dan sebagainya. Mereka kerja keras musim-musim tidak ada hujan. Musim hujan mereka sudah di sarang, karena sudah mengumpul terlalu banyak, sudah menikmati hasilnya. Nah, sehingga Amsal itu cuma menasihati. Jangan macam pemalas itu banding dengan Hazel pintu, sebentar putar ke kiri, sebentar putar ke kanan, tidur lagi. Berarti Amsal ini banyak memberikan nasihat untuk kehidupan kita manusia. Saya kalau untuk anak-anak di rumah, saya kadang-kadang membaca itu sekedar mengingatkan bahwa perilaku itu harus Amsal. Dari Amsal itu sangat bagus untuk keluarga itu, bagaimana kehidupan keluarga itu dijalankan. Ya. Luar biasa ini akan menjadi apa namanya. Makanya saya selalu bilang orang jangan sekedar menyanyi lagu-lagu Manggarai kita. Ada banyak pesan moral. Saya bisa beri contoh lagu lain. Misalnya Gunung Ranaka. Bagaimana penulisnya itu melukiskan kekayaan orang Manggarai.
Orang Bukan sekedar untuk dendangkan, tapi ada itu pesan, ada pesan. Iya. Di mana terdengar burung berkicau dan bagaimana sawah menguning, kerbau mengemik, apa semua. Saat penulis itu hidup, bahwa dia mengalami semua itu. Iya. Dia dilukiskan dalam kata-kata itu. Dalam lagu itu. Jadi kalau mau kenangkan Manggarai yang kaya hebat itu, nyanyikan lagi itu lagu, dan bagaimana kita berjuang supaya kembalikan itu. Lagu Gunung Ranaka. Dan Gunung Ranaka. Dan juga ini tadi kalau ini etos kerja. Itu etos kerja tadi. Kalau mau tentang kekayaannya Manggarai, kekayaan orang Manggarai itu, alam Manggarai itu, Gunung Ranaka. Ulang saja itu lagu Gunung Ranaka. Dan untuk kerja, ini lagu apa? Lagu ini. Apa nggak judul kita? Gelang. Kakor Lalong. Nah, itu. Lagu luar biasa. Nah, saya berharap bahwa di sekolah-sekolah juga guru-guru coba mengumpulkan lagu-lagu ini. Tentu tidak sekedar mengajar anak-anak, tapi bisa bagaimana mengangkat pesan-pesan moral. Pesan-pesan moral di dalam lagu-lagu adat Manggarai itu. Ya. Berarti itu pesan dan harapan itu. Kira-kira selain kepada dunia pendidikan apa lagi? Ada tidak hubungannya dengan kesehatan pesan-pesan tadi itu? Lagu-lagu tadi. Seperti lagu-lagu Manggarai. Tentu pesan-pesan di segala sektor kehidupan Tentu ada kalau kita mau rajin cari lagunya. Tapi saya selalu kadang-kadang mencari lagu kalau ada tema katekese yang saya bawakan, saya kadang-kadang tidak kutip lurus ini yang disiapkan oleh pusat pastoral. Ya, baik Om Lorenz, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kami juga ingin tahu juga mungkin bagaimana pandangan Dite, pikiran Dite terkait dengan kaitan antara yang itu kerja tadi, yang pesan dari kita Amsal tadi dengan kehidupan rohani maksudnya umat di paroki katedral ini. Kira-kira mungkin adakah kaitan korelasinya begitu? Mungkin ada semacam pesan atau bagaimana? Kerja itu memang banyak orang hanya mentok di dapat uang. Kerja untuk dapat uang. Kerja untuk dapat upah supaya kita bisa buat itu ini. Yo. Tapi dalam kerja itu sebetulnya bagaimana kita menjadi rekan Allah untuk mencipta dunia ini, mengelola dunia. Kalau dilihat pada tema ketiga kalau saya salah atau ketiga. Tema ketiga bagaimana kekayaan itu ada di antara di bacaan kitab Kejadian itu, kekayaan itu ada di antara manusia dengan penciptaan alam semesta. Jadi pohon-pohon apalagi yang dimana makanan yang menjadi sumber hidup itu dia berada posisinya sebelum penciptaan manusia dan sesudah diciptakan bumi. Itu berarti apa? Tuhan sudah siapkan segala sesuatu supaya manusia yang diciptakan itu bisa hidup. Nah, maka kerja sebetulnya bukan hanya untuk menghabiskan yang ada, tapi bagaimana yang ada ini bisa diperbarui lagi, bisa menjadi sumber hidup. Ya. Kalau dia menjadi sumber hidup, jangan habis. Dia harus berlangsung. Maka kerja-kerja kita mesti kerja yang bisa menampakkan wajah Allah yang mencipta. Bukan wajah Allah yang merusak, menghancurkan apa lain sebagainya. Luar biasa. Selama apa kali mungkin semacam pesan begitu mungkin, misalnya pesan-pesan rohani untuk menyegarkan iman dan harapan dari seluruh SKL nih temutan atau senget agua poronga lonto torok wacum kilik dari soa Om Lorenz. Satu saya ambil pesan kita Perjanjian Baru. Tuhan tidak memberi kita ratusan karung roti. Ketika murid atau orang-orang ikut dia itu lapar, dia kembali tanya muridnya, berapa ketul roti yang ada pada kamu? Maka dalam kehidupan ini jangan berharap bahwa mujizat Tuhan akan buang segala hal untuk kita. Tapi bagaimana kita berusaha menemukan janji-janji Allah di tengah kegiatan-kegiatan kita. Itu pesan. Yang kedua, tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Dalam versi positif, butuh kerja dempul buku telatoni.
kut nang manang bara bara yang ko bawaki. Itu. kut cebo cedek boleh Itu, keluk ke baca ya, tara baca lele tara. depas senang itu spa Itu, betulan tujuan dari Nah, gori jadi, apa ada istilah gori gejur gempur mungkin ya, saya tidak terlalu ya. tahu baik, tapi semua istilah-istilah berhubungan dengan ekonomi di sekitar itu. Ya. Harus berjuang. Tidak ada yang gratis semacam isi kupon putih, tidak ada. Itu hampir harus apa namanya dempul buku teletoni ya, buku teletoni. Yang ketiga, fasilitas untuk apa itu sudah disiapkan koperasi-koperasi kita, di mana Cawaras Pandai Beka, Cabang Kopando. Maka menurut saya kalau mau hidup baik, menabunglah, baik di koperasi yang menjadi kekuatan bersama rakyat kecil, ataupun di bank-bank konvensional. Nah, itu saya. Terima kasih banyak, Lorenz. Terima kasih lah tanta revang cegevek, revang novas raves mamedite, tanta gau katanan pati kiciari tinggi kiciret. Bengkas da mesin ke porom sangat lavado, ne temutan mengraivan ko tentuan ne kutuan kain. Porom dut agu lorong situ. Tahu yang aku titong katanya dia mana kena. Amea minak tiba ni tesina ya, tiba dia situ kukutun pucukan itu naik na apa. Kita palong selaka yang gerak bancing kari. Bocah-bocah dak boleh lo ke Bastara lebih depan sana. Mungkin itu kok ya Revang paman kepada dia. Terima kasih.